Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menampilkan grafik T2 Hoteling melalui Minitab. Pertama, Minitab yang saya pakai adalah Minitab 16. Itu sama aja mau 14 atau 15 dan ataupun yang terbaru sekarang. Ya, pada permasalahan data yang sering dilakukan adalah kita tidak tahu bagaimana cara untuk menampilkan grafik diagram kontrol, yaitu T2 Hoteling atau grafik yang lainnya. Di sini saya akan memfokuskan yaitu tentang T2 Hoteling. Pertama, data yang saya pakai adalah data time series, yaitu data yang saling berkaitan antara satu dengan yang sebelumnya dengan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Untuk itu, pertama kita copy dulu data yang ada di Excel ke Minitab. Ya, di sini kita buat tadi keterangannya adalah tanggal. Ini adalah variabel X dan ini adalah variabel Y. Lanjut, bagaimana cara untuk menampilkan grafik T2 Hoteling? Untuk itu kita akan mengetahui apa sih permasalahan yang ada di T2 Hoteling atau rumusnya bahasanya. Yaitu T2 Hoteling di sini saya buat nih. T2 Hoteling. T2 Hoteling adalah grafik diagram kontrol multivariat, salah satu adalah T Hoteling, yaitu N di sini akan saya berikan lebih halus. Ya, N di sini adalah kualitas atau banyaknya subgroup. Misal data yang di sini data yang kita pakai, saya pakai adalah siap pengambilan data 1 dan I1. Ini adalah data tunggal, tidak ada subgroup. Berarti N di sini adalah 1. Kedua adalah S, yaitu metrik kovarian dari data penelitian kita, yaitu ini inverse kalau hitungan manualnya, dimana rumusnya metrik kovariannya adalah ini, dan XI ini adalah vektor, I nya adalah bisa dikatakan I nya adalah banyaknya data, tapi adalah ini vektor. Jadi di sini bisa, karena data di sini adalah dua variabel yang dipakai, berarti di sini adalah di sini adalah X variabel yang pertama sel X1 dikurangi dengan X rata-rata, yang kedua adalah X2 dikurangi dengan X rata-ratanya, dimana X1 ini adalah variabel ke-1 dari ini. Nih, X-nya ini X1, di sini Y, atau lebih jelasnya X dikurang Y gitu kali ya. Oke, mungkin kita lihat supaya jelas. Di sini 1 biar jelas. Mungkin di sini kita sedikit tebal. Dan di sini kita buat jadi X1 dan Y1 dikurangi dengan X rata-ratanya dan dikurangi dengan Y rata-ratanya, dan ini adalah dalam bentuk vektor. Satu di sini adalah pengambilan sampel yang pertama. Di sini 1 berarti sampai 62 ya, berarti sampai 61. Di sini berarti sampai 61 X sampai 61, dan di sini juga sama, tapi ini adalah di transpose. Kenapa di transpose? Karena di sini adalah matriks. Kita besarkan.
di sini adalah matriks. Kalau dibentuk jadi keluar dari matriks 2 kali 1, matriks 2 kali 1. Oke, salah. Dan di sini kalau ditranspos matriks 2 kali 1 menjadi matriks 1 kali 2. Oke, matriks 1 dikali 2. Jadi matriks yang kita dapat yaitu matriks 2 kali 2. Dari data ini kita akan mencari nilai rata-rata terlebih dahulu. Oke. Oh, ini belum saya cari nilai rata-ratanya. Di sini saja kita cari nilai rata-ratanya. Kita cari nilai rata-rata itu dari nilai X pertama sampai X61. Oke, nilai rata-ratanya adalah 93,29 karena pembulatan. Terus yang kedua nilai rata-ratanya 32,34. Oke, kita tulis dulu di nilai tab. Pertama 93,29, nilai rata-ratanya 3,29. Yang kedua yaitu 32,34. Oke, setelah kita ketahui nilai rata-rata setiap variabel kita menentukan yaitu nilai S-nya atau kovariannya dengan vektor. Kita kurangi X pertama dengan X bar, yaitu telah saya peroleh dengan nilai matriknya 0,002 karena matriknya kovarian yaitu B pasti akan sama dengan C. Kita copy saja. Dan yang kedua adalah 0,008. Permasalahan yang terjadi dalam ini tab yaitu bagaimana cara kita untuk membaca ini akan menjadi sebuah matriks. Yaitu pertama kita klik data. Oke, tunggu, sebelum kita klik data kita tulis dulu di sini keterangannya adalah matriks. Misalnya sini A kecil deh, A kecil, dan sini B kecil. Pertama kita klik data, yaitu klik copy, kita ubah kolom menjadi matriks, yaitu A dan B. Kita copy blok, kita klik select, dan kita akan beri nama yaitu M1. Nama dan matriks, kita lihat copy data, kita tidak usah conteng. Oke, kita klik oke. Sebelum itu, kalau mau kita lihat apakah ini telah menjadi matriks, kita lihat dulu di display data. Terus ada M1 itu, select oke. Kita lihat bahwa ini telah menjadi sebuah matriks berukuran 2 kali 2. Lanjut, cara untuk menampilkan T-hoteling dalam permasalahan ini yaitu control chart, kita start control chart, kita pilih multivariate start T square atau T kuadrat. Variabel yang kita pakai di sini ada 2 variabel yaitu X dan Y. Kita block, kita klik select. Nah, subgroup yang tadi saya jelaskan di sini karena datanya tunggal, maka subgroup yang dipakai adalah 1. Sebelum klik OK, kita lihat dulu di square option. Nah, tujuan kita mencari nilai rata-rata tadi adalah untuk menampilkan min di sini.
kita tulis tadi adalah 93,29, jangan lupa di spasi, dan 32,34. Nah, kovarian matrik yang kita cari adalah M1 tadi di sini. Karena kalau tidak dibaca dari display data di sini tidak matrik, itu tidak akan bisa. Kita klik select, dan sampel yang kita pakai tadi sebanyak 61. Kita klik OK, dan kita klik OK. Kita tunggu ya. Di sini muncul data T-square. Dan saya koreksi, di sini muncul grafik T-square. Dari grafik T-square kita bisa mengetahui terdapat dua data yang di luar CL atau upper central line-nya, jadi tidak terkendali bahasa matematikanya. Ada dua data yang tidak terkendali di sini. Nah, karena permasalahan di sini adalah dalam Minitab kita bingung bagaimana untuk mengupload T-square itu gimana, yaitu dengan seperti ini tadi, dengan nilai metrik yang kita cari dulu dan evidence dulu, dan diketahui bahwa nilai dari T-square di sini yang tidak terkontrol terdapat sampel yang per sampel 51 dan sampel ke-61. Oke. Kalau T-square tidak dihitung matriknya, pasti akan beda dengan nilai sesuai dengan rumusnya tadi. Kita coba, kita ulangi seperti control chart, multivariate, tim square, XY subgroup 1, dan nah rata-ratanya kita nggak dihitung. Di sini M1 juga matriknya enggak, sampelnya juga ya kita pakai, kita klik OK, bisa, dan nilainya juga sama. Tapi dalam perhitungan UCL di sini terjadi permasalahan, yaitu perbedaan antara nilai UCL yang kita hitung dengan menggunakan rata-rata dan matrik, dan nilai median atau nilai tengahnya juga berbeda. Dan ini kebetulan nilai sampelnya yang keluar juga sama 51, dan nilai T-square-nya di sini adalah 32,35, dan di sini adalah T-square-nya 26,13. Jadi itu letak perbedaannya. Jadi sebelum kita menampilkan grafik T-square, kita harus memasukkan nilai rata-rata dari kedua variabel dan nilai matrik. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.